Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amel Nabila dengan NIM 123100150 Prodi PGMI kelas 1E semester 2. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Imam Agung Prakoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan saat ini dan bagaimana penyelesaiannya, serta apa urgensi pengembangan kurikulum. Nah, baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan saat ini dan bagaimana penyelesaiannya. Berbagai macam permasalahan pendidikan menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, faktor terbesar rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi bangsa Indonesia, yaitu bangsa kita sendiri. Pasalnya, kualitas manusia yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, masalah pendidikan dalam lingkup makro. A. Kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Nah, kurikulum merupakan sebuah rancangan atau program yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan untuk peserta didiknya. Nah, di Indonesia terhitung sudah mengalami 10 hingga 11 kali perubahan kurikulum sejak Indonesia merdeka. Tentu perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi dapat membingungkan, terutama bagi pendidik, peserta didik, dan bahkan orang tua. Mengubah kurikulum dapat juga diartikan dengan turut mengubah manusia, yaitu pendidik, penyelenggara pendidikan, dan semua yang terlibat dalam pendidikan. Nah, itu sebabnya perubahan kurikulum tersebut sering dianggap sebagai perubahan sosial atau social change. Selain perubahan kurikulum, kurikulum juga diterapkan di Indonesia terbilang cukup kompleks. Nah, hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik, yang dimana peserta didik akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasai. Nah, sehingga bagi peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi dan dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Selain peserta didik, pendidik juga terkena dampaknya. Nah, yang dimana pendidik akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi-materi dan tugas mengajari muridnya dengan materi yang banyak. Sehingga tidak menutup kemungkinan pendidik menjadi kurang optimal dalam mengajari muridnya. B. Pendidikan yang kurang merata. Nah, permasalahan pemerataan dapat menjadi karena kurang koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Nah, hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Nah, Indonesia merupakan negara yang berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan proses pendidikan juga masih dihadapkan oleh berbagai tantangan permasalahan di negara yang masih berkembang, seperti kurang meratanya pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal. Nah, ketidakmerataan ini sering dialami oleh lapisan masyarakat yang miskin. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi pendidikan, maka semakin mahal juga biayanya. Sehingga tak jarang banyak orang yang memilih tidak sekolah dibanding harus mengeluarkan banyak biaya. Jadi, hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, pada sisi ini, sepintas dapat dipahami bahwa selama ini belum semua masyarakat bangsa Indonesia dapat merasakan manisnya pendidikan. Jika hendak dicermati, maka persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh pertama, perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat, yang kedua, perbedaan fasilitas pendidikan, yang ketiga, sebaran sekolah tidak merata, yang keempat, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi, yang kelima, rayonisasi. Nah, yang paling utama permasalahannya di Indonesia adalah tingkat ekonomi. Nah, semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tenaga pengajarnya berkualitas semakin kecil.
serta fasilitas dalam pendidikan juga dapat diukur dengan uang. Begitu pula sebaliknya, semakin mahal sekolah, biasanya akan semakin memadai fasilitas yang ada. Iklan pendidikan gratis telah membawa anggapan bagi masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Padahal dalam kenyataannya tidak sedemikian. Anggapan seperti ini salah karena pendidikan pada realitas mengeluarkan uang, mulai dari biaya seragam, sumbangan pembangunan, dan lain-lainnya. Nah, bagi orang yang tidak mampu atau di kawasan tertinggal akan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dan menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Permasalahan pemerataan pendidikan ini dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan dengan transparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini. C. Masalah penempatan guru. Nah, pada beberapa kasus pendidikan di Indonesia, masalah penempatan guru ini masih kerap terjadi, terutama penempatan guru bidang studi yang tidak sesuai dengan penempatan atau keahliannya. Hal ini dapat menyebabkan guru tidak bisa optimal dalam mengajar. Ketidaklayakan mengajar guru dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu ketidaksesuaian antara bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru tersebut. Nah, masalah penempatan guru ini biasanya terjadi karena kekurangan guru di suatu daerah tertentu. Hal ini membuat guru yang ada harus bisa mengajar bidang studi lain untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Nah, kekurangan guru ini biasanya terjadi di daerah yang terpencil karena tidak meratanya penyaluran guru ke daerah tersebut. D. Rendahnya kualitas guru. Guru merupakan seorang pengajar yang menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya. Peran seorang guru sangatlah penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Tidaklah mudah hidup menjadi seorang guru. Begitu banyak tanggung jawab yang dilakukan. Namun, nyatanya masih banyak guru yang memandang pekerjaannya adalah suatu hal yang mudah dan hanya melakukan pekerjaannya sekadar untuk mendapat penghasilan. Nah, saat ini terbangun paradigma keliru tentang pemahaman profesi guru yang meliputi, pertama, mencetak manusia yang siap untuk kerja. Yang kedua, memandang bahwa mendidik merupakan pekerjaan mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun. Dan yang ketiga, memiliki tujuan utama, yaitu untuk mendapat penghasilan. Padahal, Indonesia membutuhkan guru yang berkualitas dan profesional. Pendidikan di Indonesia saat ini membutuhkan guru yang melakukan tugasnya sebagai panggilan, bukan cuma sekadar tuntutan pekerjaan. Sebagai seorang pendidik atau guru harus bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Guru memiliki kewajiban untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai anak didiknya. Adapun tugas guru, yaitu guru bertugas dalam merencanakan dan menyusun pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil dari pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, dan mengabdi terhadap masyarakat. Dengan menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, diharapkan guru dapat mendidik dan membimbing siswanya menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibandingkan negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia ini memiliki masalah yang sangat mendasar. Kinerja guru merupakan serangkaian hasil dari proses dalam melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, kemampuan seorang guru untuk menciptakan model pembelajaran baru atau memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan guru lain. Nah, itulah sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Nah, hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. F. Biaya pendidikan yang mahal. Nah, saat ini sudah menjadi rahasia umum dengan anggapan semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan. Nah, hal ini
perlu menjadi perhatian pemerintah dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak akibat mahalnya biaya pendidikan. Nah, mahalnya biaya pendidikan ini sangatlah membebani masyarakat Indonesia yang kebanyakan adalah lapisan menengah ke bawah. Tak sedikit orang lebih memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, adapun anak yang ingin bersekolah namun terkendala oleh biaya sehingga terpaksa berhenti sekolah. Nah, perlu diketahui bahwa biaya pendidikan yang mahal akan membuat ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia dan akan menjadi berdampak tidak baik terhadap berbagai aspek di kehidupan. Nah, permasalahan pendidikan ini akan berdampak terhadap segala aspek di kehidupan. Nah, akan merajalelanya seperti pengangguran, maraknya kriminalitas, kemiskinan yang semakin meningkat, dan sebagainya. G. Efisien dan efektivitas. Nah, pendidikan dan pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Nah, pada saat sekarang, ini pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Nah, banyaknya pengangguran di Indonesia, lebih dari 133, itu dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang mereka peroleh. Nah, pendidikan yang mereka peroleh ini tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Nah, pendidikan yang efektif ini adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Nah, ketidakefektif pelaksanaan pendidikan ini tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Nah, keadaan ini akan menghasilkan masalah lain, seperti pengangguran. 2. Masalah pendidikan nasional dalam lingkup mikro. A. Metode pembelajaran yang menonton. Metode pembelajaran yang menonton ini berarti tidak ada perubahan dan inovasi. Dengan kata lain, metode ini dilakukan begitu saja, tidak ada perbedaan saat menyampaikan materi. Padahal, metode pembelajaran yang digunakan sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pasalnya, proses pembelajaran adalah kegiatan yang bernilai edukatif, di mana terjadi interaksi antara siswa dan guru. Nah, interaksi dalam proses kegiatan pembelajaran ini bernilai edukatif, dikarenakan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang telah disusun sebelumnya. Nah, tujuan tersebut mengharapkan siswa dapat memahami dan mengerti materi yang disampaikan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pembelajaran, guru atau pendidik perlu menerapkan metode yang kreatif dan inovatif guna menarik perhatian siswanya yang kemudian dapat mencapai hasil pembelajaran yang sesuai harapan. B. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, Indonesia sebagai negara yang berkembang tentu saja masih banyak yang perlu dibangun dan disempurnakan, termasuk dalam penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sampai saat ini atau detik ini masih kerap dijumpai di sekolah-sekolah daerah tertentu yang fasilitasnya tidak memadai. Bahkan tidak ada fasilitas sama sekali. Masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya. Nah, akibatnya banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Padahal adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Sarana dan prasarana ini memiliki hubungan penting dengan pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang tidak menggunakan sarana dan prasarana itu yang baik ini akan berdampak kurang baik untuk proses belajar. Nah, proses belajar ini dinilai akan kurang bermakna. C. Rendahnya prestasi siswa. Nah, inti dari sebuah pendidikan adalah proses belajar itu sendiri. Nah, proses belajar tentu sangat berpengaruh terhadap prestasi siswanya.
Proses pembelajaran dilakukan guna mengembangkan dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa dan menghasilkan prestasi siswa yang diharapkan. Berprestasi adalah sebuah puncak dari proses belajar yang membuktikan keberhasilan belajar siswa. Namun, sayangnya prestasi siswa yang rendah masih menjadi tantangan besar untuk mewujudkan harapan pendidikan Indonesia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas prestasi siswa. Nah, secara umum, terdapat dua faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi siswa, yakni pertama faktor jasmani. Nah, kurangnya memperhatikan asupan makanan fisik yang sakit. Yang kedua, faktor psikologis. Nah, kurangnya motivasi baik dari diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, kelelahan. Nah, selain itu, terdapat pula faktor eksternal berupa yang pertama, rendahnya kualitas guru, yang kedua, kurang memadainya sarana dan prasarana, dan yang ketiga, faktor keluarga, seperti terjadinya konflik di dalam keluarga, dan yang keempat, faktor lingkungan, seperti orang-orang di sekitar acuh terhadap pendidikan, pergaulan yang buruk, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi atau penyelesaian permasalahan pendidikan saat ini. Nah, adapun solusi dari permasalahan tersebut, pertama, melakukan pemerataan pendidikan. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pendidikan. Nah, solusi yang dapat dilakukan yakni seperti satu, pembangunan gedung antar ruang belajar untuk siswa di setiap daerah. Yang kedua, melakukan gotong royong antar warga untuk merawat dan menjaga fasilitas sekolah yang diberikan. Dan yang ketiga, mengirimkan guru-guru profesional ke daerah-daerah yang terpencil atau kurang terperhatikan. Nah, yang keempat, adanya program untuk pendekatan kepada warga atau melakukan edukasi tentang pentingnya pendidikan atau mendatangi rumah-rumah warga. Nah, yang kelima, adanya universitas terbuka. Seperti saat ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah. Nah, masalah biaya juga menjadi hambatan dalam pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian pemerintah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk bersekolah. Nah, selain pemerintah, masyarakat juga bisa melakukan gotong royong dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan guru. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pendidikan di Indonesia ini sangat membutuhkan guru yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat. Nah, untuk mencapai semua itu, perlu dibarengi dengan kesejahteraan guru yang terjamin. Nah, kesejahteraan guru ini dengan profesional guru dinilai memiliki keterkaitan. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Nah, peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menetapkan kurikulum sesuai dengan dibutuhkan atau sesuaikan dengan kondisi siswa, masyarakat, dan negara. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, mengadakan kegiatan-kegiatan sederhana seperti kursus, program literasi, menjalin hubungan dengan wali murid, dan lain sebagainya. Yang keempat, meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, perlu melakukan tindakan atau upaya yang tepat. Nah, yang pertama, satu, guru menjadi proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif, tidak menonton. Dan yang kedua, siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran menjadi pusat belajar, bukan hanya sebagai pendengar. Yang ketiga, peran orang tua dalam memotivasi untuk belajar yang sangat diperlukan. Dan yang keempat, masyarakat turut membantu proses belajar siswa dengan menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman. Nah, itulah uraian-uraian mengenai kondisi pendidikan saat ini beserta solusi penyelesaiannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa urgensi pengembangan kurikulum. Nah, urgensi pengembangan kurikulum ini sangat penting untuk dilakukan dengan dasar peningkatan kualitas pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum penting karena memastikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan peserta didik, serta mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan. Nah, salah satu kontribusi pentingnya kurikulum adalah pada pembelajaran inklusinya. Inklusinya yang dimaksud bukan sekadar untuk siswa yang berkebutuhan khusus, namun lebih dari itu. Inklusi memandang bahwa dalam pembelajaran perlu dikenalkan adanya perbedaan. Perbedaan dalam hal ras, fisik, budaya, agama, dan lainnya. Sehingga siswa mampu memahami dan menerima berbagai jenis perbedaan di lingkungannya.
Nah, di sekolah dasar, guru dapat mengimplementasikan pendidikan inklusi ini melalui pembelajarannya dengan menunjukkan manfaat dari sebuah keberagaman, sehingga siswa mengetahui dan memahami adanya keuntungan dari keberagaman itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.